Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas individu yaitu Learning Journal hari Rabu 20 April tahun 2022 dari saya Roymond Victor OB angkatan 26 dari kelompok 2A sebagai tugas individu saya. Hari ini kami mengikuti sesi pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus seperti biasanya, di mana sesi sinkronus selama 3 jam pelajaran diajar oleh Bapak Guntur Yulianto SE MBA AKCA, dan sesi asinkronus sendiri itu kepada tugas individu selama 8 jam pelajaran, di mana materi yang diajar hari ini kepada kami di kelompok 2 adalah nilai-nilai dasar ASN. Sebelum masuk ke dalam materi ini, sebelumnya sudah diawali dengan tes kokologi sebagai bagian pengantar untuk membangun suasana belajar yang jauh lebih menarik dan terasa menyenangkan, mengenal karakter-karakter kami masing-masing. Lalu setelah tes tersebut, kami lanjutkan dengan disajikan hasil survei lewat menti.com yang dibagikan pada grup WhatsApp semalam, bahwa dari total 3 kelompok di kelas angkatan 26 sendiri, untuk mengurutkan urutan paling sulit dipahami terkait nilai berakhlak, dari berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif sendiri. Dan hasil survei yang ditunjukkan oleh Pak Guntur sendiri, dari ketujuh nilai-nilai tersebut adalah nilai loyal dan akuntabel yang masih paling sulit dipahami, sehingga beliau menjelaskan lebih dalam lagi kepada kami yang ada di kelompok terkait kedua nilai tersebut, yaitu loyal dan juga akuntabel. Di mana penjelasan dari Pak Guntur sendiri kepada nilai yang ada, yaitu yang pertama bicara soal konsep dari nilai loyal sendiri. Nilai loyal ini mendeskripsikan tentang pembentukan keteguhan hati dari para peserta terkait dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta juga menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Ada hal yang menarik secara substansi juga yang saya belajar dari beliau hari ini, di mana contoh yang beliau contohkan jauh kepada praktek di dalam instansi BPK itu sendiri, di mana salah satu hal ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab nantinya sebagai posisi kita sebagai seorang pemeriksa, maka kita pun harus bagaimanapun caranya menjaga nama baik dari pemeriksa dan juga nama baik dari instansi BPK sendiri. Sebab kita sebagai satu kesatuan di dalam BPK harus tahu bagaimana menjaga rahasia jabatan, termasuk juga contohnya nanti ketika kita memeriksa, ada auditi ataupun ada orang-orang yang ingin menanyakan tentang hasil temuan, jikalau hal tersebut belum sampai kepada ranah laporan hasil pemeriksaan, maka kita pun harus tahu menjaga kerahasiaan jabatan dan negara sendiri. Kemudian dari sini juga belajar mengenai kasus-kasus yang ada di luar sana, di mana para ASN justru malah mencoreng nama instansi mereka. Nah, disinilah yang kita sebagai CPNS sudah diwanti-wanti sejauh mungkin. Kemudian hal substansi kedua yang dijelaskan oleh Pak Guntur bicara mengenai akuntabel, di mana akuntabel ini bicara bukan hanya soal bagaimana peserta itu tahu arti jujur, bertanggung jawab, teliti, disiplin, integritas tinggi, menggunakan kekayaan negara, namun juga diingatkan kembali bagaimana keterkaitan dari akuntabel ini dengan salah satu nilai dasar BPK, yaitu integritas. Dan hal ini dilakukan dan diingatkan kembali bagaimana prakteknya nanti di dalam kita akan mengerjakan tugas dan tanggung jawab di BPK. Bicara mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh para pimpinan, jika nanti kita akan memeriksa, kita harus mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, kita harus mengerjakan dengan jujur, tidak menerima gratifikasi atau pemberian apapun dari auditi. Kemudian juga diingatkan kembali untuk kita tidak menggunakan kewenangan jabatan, misalnya untuk meminta sesuatu yang bukan hak kita, misalnya memeras orang lain, dan hal ini buat saya sangat-sangat konseptual, namun juga lebih kepada langkah-langkah praktis yang nanti kita bisa lakukan. Dan di dalam mengerjakan 2 poin besar tadi, kami pun diberikan sebuah studi kasus yang dapat dipecahkan bersama secara individu, kemudian kami coba diskusikan secara kelompok. Dan disinilah kami menemukan ada begitu banyak ide-ide dan juga bagaimana tanggapan dari rekan-rekan kelompok lain, dan akhirnya kami bisa mengkolaborasikan itu menjadi satu jawaban yang sama dari kelompok, di mana ketika kami mendapat sebuah contoh studi kasus tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh
salah satu oknum PPTK di Pemkot Dumai, maka kami pun harus berusaha mencari beberapa hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di sini. Di sinilah kami berusaha memecahkan, menyesuaikan dengan dasar-dasar hukum yang ada, menyesuaikan juga dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada oleh para senior sebelumnya, langkah-langkah yang kami harus lakukan, tidak boleh gegabah sebagai seorang pemeriksa. Namun ada beberapa langkah-langkah dan itu sudah kami jelaskan tadi ketika kami mengikuti dan pada sesi sinkronus. Dan pada akhir sesi sinkronus juga tadi, kami sempat mendapatkan masukan terkait dengan penugasan sebelumnya, di mana dalam tugas kelompok melakukan diskusi review film, ketika ada perbedaan pendapat antara satu kelompok dengan kelompok lain, sebelum kita menghasilkan satu diskusi kelompok yang lain, Pak Guntur sudah memberikan kami masukan agar tugas-tugas yang ada tersebut ketika kami ada adu pendapat, adu argumen, maka hal tersebut pun bisa dimasukkan sebagai salah satu objek penilaian dari beliau. Nah, kami pun kemarin memang karena waktu yang cukup terbatas sehingga bagian-bagian tertentu memang kami langsung potong, namun atas masukan dari Pak Guntur sendiri kami berusaha untuk memperbaiki di penugasan-penugasan di kemudian hari. Kemudian setelah itu pada sesi asinkronus sendiri kami mendapatkan hanya tugas individu. Selain membuat video learning journal ini, kami mendapat tugas untuk membuat sebuah catatan di dalam tulisan PDF untuk review berakhlak tentang apa yang sudah kami lakukan lewat pengalaman kami masing-masing dari nilai-nilai yang ada di akronim berakhlak ini sendiri. Kemudian apa yang menjadi rancangan program ataupun kegiatan yang bisa dilakukan nanti ketika kami akan habituasi hal-hal apa yang bisa kami lakukan. Dan saya mencatat di sini dari PDF yang saya lakukan, yang sudah saya kerjakan di dalam pengalaman saya sebelumnya, saya mencatat ada 3 poin, yaitu pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, dan yang ketiga adalah kompeten. Dari pengalaman pekerjaan sebelumnya yang sudah saya buat secara detail pada tugas yang diberikan. Kemudian pada habituasi berakhlak, saya memilih 2 poin besar yang ada, yaitu kompeten dan adaptif lewat program-program yang bisa nantinya saya akan kembangkan dan saya akan ikuti selama berada di PWK penempatan. Saya pun sempat mencari informasi lewat YouTube BPK RI Official tentang profil zona integritas di BPK Maluku Utara, dan saya menemukan ada begitu banyak program dan hal-hal menarik yang mendukung nilai-nilai ASN berakhlak ini, dan saya sudah mencatatnya sebagai salah satu bagian yang ada di dalamnya. Demikianlah learning journal yang saya dapat bagikan pada hari ini. Terima kasih.